Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb ya. Nah, buat kalian yang baru perdana singgah di channel aku, thank you ya beb ya. Semoga kalian gak bosan pantengi channel aku ya Beb ya. Jadi aku berusaha untuk memberikan sesuatu yang baru dengan kalian biar ilmu edukasi kalian itu semakin bertambah dan kalian semakin pintar ya tentunya Beb. Nah, jadi kali ini aku akan share Mr. P yang loyo seketika akan menjadi ganas. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi buat kalian nih, kemarin-kemarin tuh ada yang nanyain ya beb ya, kok Mr. P aku tuh loyo ya kak gitu ya, gimana sih kak biar kuat bertempur gitu ya beb ya. Jadi yang seputaran Mr. P yang seperti itu banyak pertanyaan beb. Nah, makanya aku baru buat video seperti ini ya beb ya, semoga kalian nonton ya. Nah, kendala seorang pria beb, sebenarnya kendalanya Mr. P yang loyo lemas ya beb ya, itu nggak mengenal usia kalau zaman sekarang ya beb ya, nggak tahu di zaman dulu. Jadi baik dia udah usianya udah tua, udah setengah abad atau masih muda gitu ya beb ya, itu bisa terjadi beb karena mungkin beberapa faktor, bisa karena faktor pola hidup ya beb ya, atau faktor makanan gitu ya beb ya. Jadi semua bisa terjadi beb, karena gini, kalau kita tuh nggak ngejaga pola hidup kita, nah itu akan berdampak pada diri kita ya beb ya, dan bisa terjadi di area Mr. P. Nah, makanya beb, buat kalian yang Mr. P nya itu bermasalah, nah itu sangat mempengaruhi dalam kualitas hubungan ranjang kalian dengan pasangan ya beb ya. Nah, takut ya beb ya, sebagai seorang suami gitu ya, nggak bisa menguasin istri gitu ya, takut nanti istrinya itu ngeluarin unek-unek gitu. Nah, suami kalau udah istri ngeluarin unek-unek yang seperti itu, otomatis pasti down ya beb ya, dan otomatis mental suami itu kena gitu ya beb ya. Jadi seolah-olah dia itu seperti nggak berguna gitu. Nah, makanya buat kalian yang mempunyai keluhan seperti ini, cepat-cepat ditangani ya beb ya. Jadi jangan dibiarkan beb, karena bagaimanapun yang namanya istri itu juga butuh ya beb ya. Nah, gimana sih caranya biar Mr. P itu tidak loyo dan kembali ganas? Nah, yang kalian lakukan itu pertama adalah kalian harus bisa mengendalikan pikiran kalian. Nah, jadi kalian itu mungkin tipe orang yang suka lihat bokep gitu ya beb ya. Nah, ada beberapa pria, mereka itu hobi banget nonton bokep gitu beb ya. Jadi setelah nonton bokep itu pikirannya itu udah negatif aja. Nah, yang begitu yang harus kalian kendalikan beb. Jadi nggak boleh berlama-lama ada di pikiran kalian ya beb ya. Nah, terus contohnya yang lain gitu beb, kalian di suatu tempat mungkin kalian melihat cewek yang seksi, jadi menurut kalian itu udah seksi banget itu di mata kalian. Nah, jadi kalau bisa kalian udah melihat cewek seksi, ya udah habis di situ aja beb. Jadi pikiran tuh jangan kemana-mana gitu, jangan bersambung lagi pikirannya beb, nggak boleh gitu. Kalian tetap harus bisa mengendalikan pikiran kalian. Kalau udah lihat cewek seksi, ya udah habis aja di situ, jangan dibawa bersambung lagi ya beb ya. Nah, yang kedua adalah kalian harus melakukan senam kegel. Nah, jadi dokter juga menyarankan beb ya, senam kegel ini sangat
mujarab dan terbukti. Jika kalian melakukan senam Kegel ini dirutinkan setiap minggu, itu berapa kali senam Kegelnya Beb, kalian akan mendapatkan manfaatnya ya Beb ya. Dan lalu di nomor 3 yang harus kalian lakukan adalah kalian tahu bawang putih nggak? Nah, bawang putih itu Beb, kalian kupas, jangan dengan kulitnya ya. Kulitnya itu dikupas, jadi yang diambil buahnya aja. Nah, ambillah menurut kebutuhan kalian, berapa siung kalian mau bawang putihnya. Jadi setelah kalian kupas bawang putih itu Beb, kalian madu murni tahu kan? Nah, kalian juga harus beli madu murni, jangan madu campuran ya Beb. Ingat, madu murni. Nah, jadi setelah bawang putih itu dikupas, ambil agak beberapa siung, tergantung madunya ya Beb. Kalau madu clay itu sedikit, berarti bawang putihnya itu 4 atau 5 siung gitu ya Beb ya. Nah, terus kalau madu murninya itu banyak, setinggi botol sirup ABC atau Marcan. Nah, tahu kalian kan tingginya seperti apa. Nah, buatlah bawang putihnya itu 8 siung gitu ya Beb ya, dikupas. Nah, setelah itu kalian masukkanlah bawang putih itu ke botol madu tadi. Nah, setelah dimasukkan, dikucek, bukan dikucek ya Beb ya. Nah, setelah dimasukkan, kalian tutup botol madu tadi. Nah, setelah itu kalian tumpahkan atas bawah Beb, biar dia nyatu ya Beb ya. Nah, cukup 3 kali aja kalian tumpah kiri kanan sampai atas bawah gitu Beb. Nah, setelah itu diamkan agak beberapa hari. Jadi lebih bagusnya itu 7 hari lah Beb. Diamkan bawang putih itu di madu murni tadi selama 7 hari. Dan ingat Beb ya, kalau bisa di suhu ruangan biasa aja, jangan diletakkan di dalam kulkas, di suhu ruangan yang biasa. Nah, setelah 7 hari kalian baru boleh mengkonsumsi madu ini Beb. Tapi ingat, di saat selama 7 hari jangan pernah kalian membuka tutup botol madu tadi. Jadi dia harus tetap tertutup, tidak boleh terbuka atau kalian sengaja buka, nggak boleh ya Beb ya, tetap ditutup selama 7 hari. Nah, setelah itu dikonsumsi Beb madunya. Berapa sendok? Sehari itu 3 sendok, pagi, siang, malam mau tidur. Cukup 1 sendok atau 2 sendok. Kalian minum aja seperti biasa. Nah, kalau kalian mau campur pakai air juga boleh ya Beb ya, tetapi kalau bisa airnya jangan air dingin ya. Kalau air dingin itu manfaatnya itu udah lain ya Beb ya. Jadi boleh air biasa atau boleh air hangat gitu, jangan air panas yang mendidih, air hangat gitu ya Beb ya, boleh dicampuri. Tetapi minum pakai sendok madu murni gitu aja udah enak. Jadi sehari 3 kali ya Beb ya, kalian harus rutin. Nah, jadi kalau kalian nggak rutin Beb, misalnya nih kalian udah coba cuma 5 kali gitu ya, terus kalian nggak ngerasa kok nggak ada perubahan, ya nggak kayak gitu ya Beb ya. Namanya herbal itu harus rutin dan harus dikerjakan secara terus menerus. Nggak bisa sekali, 2 kali, 5 kali, nggak bisa Beb. Harus dilakukan, diminum setiap saat. Jadi jadikanlah madu ini sebagai suplemen kalian gitu ya Beb ya, untuk kesehatan tubuh kalian. Nah, itu sangat bagus Beb kalau kalian rutin ya Beb ya. Jadi jangan pernah kalian pantang menyerah ya Beb ya, karena apapun penyakitnya pasti ada obatnya ya Beb ya. Nah, jadi itu dulu ya Beb konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.